Halo, selamat datang semua di video ini. Dan di video pertama ini saya akan membuat aplikasi yang akan mengintegrasikan fitur-fitur yang ada pada Firebase, dan akan dimulai dengan fitur autentikasi yang ada dalam Firebase. Dan untuk aplikasi itu yang akan kita buat seperti ini. Jadi memiliki dua button, masuk dan daftar, dan saya akan memilih daftar. Misalnya di sini kita masukkan nama pengguna, user, dan emailnya juga user@gmail.com. Lalu untuk password kita bisa menggunakan ABC12345. Oke, kita centang lalu klik. Password harus memiliki satu huruf besar. Oke, kita akan menambahkan satu huruf besar. Misalnya kita buat B yang besar, lalu kita klik daftar. Nanti dia akan loading. Nah, setelah itu dia akan masuk ke tampilan lain lagi. Selamat, kamu berhasil membuat akun. Jadi kita berhasil membuat akun dengan menggunakan Firebase. Lalu setelah itu kita akan menggunakan fitur sync in. Dan contohnya seperti tadi, kita buat user. Misalnya kita user 123 user@gmail.com ya. Tadi kita buat user@gmail.com, lalu BC12345. B-nya yang besar. Oke, kita klik button masuk. Nah, selamat, kamu berhasil masuk menggunakan akun yang ada. Oke, jadi kita akan membuat seperti ini. Dan untuk pertama kita akan membuat desainnya dulu, desain aplikasinya. Oke, langsung saja kita buat project baru pada Xcode. Di sini saya menggunakan UIKit dan Swift. Jadi saya menggunakan Xcode. Klik next. Misalnya di sini kita namakan Firebase integrasi. Interface kita menggunakan storyboard karena kita menggunakan UIKit. Lalu kita bisa klik next saja. Setelah mengklik next tadi, teman-teman akan disuruh memilih untuk meletakkan project ini di folder mana. Nah, setelah itu akan masuk tampilan seperti ini. Teman-teman bisa klik Firebase integrasi, lalu sini ada minimum deployment, dan di sini saya akan ubah menjadi 17.0. Oke. Setelah itu mungkin saya akan rapikan dulu ya untuk view controller ini. Jadi view controller saya akan membuat group controller. Jadi kita akan juga membuat tampilan kode yang rapi ya. Nah, untuk storyboard kita gabung semua dan kita buat grup view. Nah, setelah itu saya akan menambahkan aset-aset warna dulu. Oh iya, jadi saya sudah memiliki desain terlebih dahulu yang saya desain pada Figma. Jika bisa nanti saya akan share pada bio YouTube di bawah, dan teman-teman bisa melihat desainnya di situ. Di sini saya menggunakan font dari San Francisco. Oke. Dan di sini saya sudah tahu ukuran teksnya ya. Oke. Balik ke Xcode tadi. Kita akan menambahkan asset color dulu ya. Dan aset color itu gak ada di sini. Jadi kita tinggal copy. Oke. Pertama kita copy yang ini dulu. Buat folder baru, mungkin foldernya kita beri nama color, dan setelah itu pilih new color set. Oke, misalnya sini namakan custom blue flat. Jadi terserah teman-teman mau namakan apa. Sini saya juga hanya menamakan custom blue flat karena saya tidak terlalu tahu warnanya, tapi lihat warnanya cocok, jadi saya gunakan.
Oke, di sini saya sudah memiliki 4 warna dasar. Bukan warna dasar, 4 warna yang akan saya gunakan untuk membuat aplikasi ini. Jadi ada hitam, biru, grey, abu-abu terang. Setelah menambahkan warna pada aset, kita bisa langsung menuju pada storyboard. Oke, kita akan mendesain untuk tampilan pertamanya dulu. Dan kalau kita lihat pada Figma sini, jadi ada 2 button dan 1 label teks di atasnya. Jadi kita akan membuat dulu labelnya. Oh ya, karena kita menggunakan font yang tidak tersedia pada Xcode, kita harus menambahkannya ya. Jadi kita buat folder baru, kita beri nama font. Setelah itu font yang kita miliki kita akan letakkan di sini. Sebentar, saya akan mencarinya dulu. Nah, di sini saya menemukan foldernya dan saya dengan San Francisco Pro Display. Kalau bisa saya akan share link di deskripsi juga biar teman-teman bisa download. Lalu kita blok semuanya, kita drag ke folder font sini, lalu destinasi kita centang, ada di folder, kita pilih yang create folder referensi, dan ada di itu target, kita pilih target Firebase integrasi, klik finish. Nah, setelah itu kita jangan keluarkan ini dulu, karena setelah kita menambahkan sini kita harus menambahkan pada info di Xcode sini. Kita klik tanda plus di sini sembarang. Teman-teman bisa pilih yang mana saja. Klik tanda plus, lalu ketikkan font. Ketika font provided by aplikasi. Nah, di sini ada item-item, kita klik plus saja, kita menambahkan hingga 9. Oke. Setelah itu teman-teman bisa mengetikkan, bisa menggunakan kombinasi Command C, lalu tinggal teman-teman taruh saya di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti itu seterusnya. Oke, jadi semua font sudah saya tambahkan. Sepertinya kelebihan satu item, kita bisa klik icon kurang ini. Oke, setelah itu kita sudah menambahkan font tersebut, kita bisa kembali pada storyboard lagi. Nah, di sini saya ingin mengganti nama storyboardnya menjadi dari main menjadi, saya akan ganti menjadi onboarding. Oke. Nah, kalau kita mengganti nama storyboard ini, kita harus ke Firebase, ke info tadi. Lalu di sini main storyboard file base name kita ganti menjadi, sepertinya tertekan, kita ganti menjadi onboarding. Jadi yang tadi kita buat, kita copy, karena setelah itu kita akan buat ganti lagi di sini aplikasi scene manifest, scene konfigurasi, window aplikasi, item. Nah, di sini ada storyboard tab. Jadi salah terus ya. Jadi jangan tekan enter dulu, klik 2 kali saya pada main ini, lalu ganti onboarding. Oke. Nah, setelah sudah, kembali lagi, lalu kita akan membuat tampilan yang pertama, yaitu button dan label itu ya. Ketik tanda plus, lalu cari label. Setelah itu kita akan ganti teksnya menjadi Firebase. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan font ke dalam ini, yaitu San Francisco Pro Display. Jadi saya akan mengganti fontnya. Oke, saya keluarkan saja folder ini. Kita kembali ke Figma, kita lihat ukurannya. Jadi menggunakan font San Francisco, ketebalannya bold, lalu size-nya 20. Oke, kita buat. Nah, untuk mencari font, klik teks ini, lalu
pilih custom. Nah, biasanya font itu akan ada di bagian paling atas ini. Nah, jika tidak ketemu, teman-teman bisa install font itu pada Mac teman-teman. Lalu setelah sudah diinstal, masukkan saja font itu ke dalam sini. Lalu untuk teks, ganti dari plain ganti ke atribut. Setelah itu klik teks ini. Nah, pilih alt font, terus cari di bagian SF Pro Display. Jadi bold, lalu 20 ya. Oke, sudah, sepertinya sudah. Ini dikembalikan saya menjadi plain. Oke. Nah, kita letakkan seperti ini saya dulu. Lalu kita akan lanjut membuat button. Jadi ada dua button, yaitu button pertama masuk dulu, lalu kedua daftar. Kita atur dulu size dari size tinggi dari button ini. Jadi size nya saya menggunakan 44 seperti desain pada Figma. Oke, dia tingginya 44. Oke. Nah, karena kita ingin membuat tampilannya dinamik seperti itu, jadi kita statis, jadi kita akan klik icon ini, lalu pilih height 44. Oke. Nah, setelah itu tahan option pada keyboard, dan itu akan membuat fungsi untuk mengcopy item. Lalu di sini button kita namakan daftar. Nah, setelah itu kita akan menggabungkan button masuk dan button daftar ini menjadi satu grup. Dan itu saya menggunakan stack view. Oke. Setelah itu kita akan atur posisi kirinya 32 dan begitu pun kanan 32. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini dia merah, itu tandanya ada yang salah atau ada yang kurang. Jadi saya akan tambahkan, karena kita sudah menggunakan margin kanan kiri, otomatis dia akan menjadi center. Lalu untuk center dari atas ke bawah itu vertical in container. Teman-teman bisa masuk di sini, terus centang vertically in container tambahkan. Oke. Dia akan langsung hilang untuk tanda merahnya tadi. Kita lihat untuk space-nya berapa pada Figma. Pada Figma space antara kedua ini 18. Oke, jadi kita ikuti saja. Buat juga ini, klik stack view ini, space-nya kita ganti menjadi 18. Untuk label Verbase ini bagaimana membuatnya agar center antara button ini dan bagian save area. Jadi ada save area, bagian save area ini ya. Caranya ya cukup mudah ya. Klik icon ini, lalu menambahkan constraint ini ya. Jadi pilih 0, lalu untuk bagian bawah untuk stack view kita juga pilih 0. Setelah pilih 0, kita add tambahkan dua constraint saja ini. Nah, dia akan menjadi center, tapi ada muncul merah-merah seperti ini. Itu karena kita tidak mengatur bagian tengah, bagian margin kiri dan kanan. Untuk melakukan itu saya menambahkan horizontal in container saja. Nah, biar dia menjadi lurus di tengah-tengah ini ya. Oke. Mungkin kita akan coba running dulu apakah sesuai dengan harapan. Oke, sudah kelihatan desainnya. Oke, ada masuk daftar Verbase. Oke. Jadi selanjutnya kita akan menambahkan corner radius di tiap-tiap sisi button dan warna. Oh ya, untuk fontnya kita cek dulu.
font 15 bold. Oke. Kembali ke Xcode. Jadi yang ingin kita tambahkan adalah font, warna, dan corner radius. Nah, di sini saya akan membuat satu folder baru, namanya ekstensi. Oke. Lalu kita membuat file baru. Namanya, kita buat nama file ini UI button plus ekstensi. Oke. Lalu foundation, import foundation kita ganti ke UI kit. Setelah itu ekstensi UI button, function setup primary button, self background color. Nah, tadi kita buat warna custom blue flat. Oke. Setelah itu self layer, corner radius 4. Ini akan membuat background pada button menjadi custom blue flat dan corner radius di tiap sisinya. Setelah itu saya membuat variabel untuk font SF Pro, UI font name SF Pro display bold size 15. Nah, setelah itu self title label font SF Pro, self tint color, lalu pilih warna putih untuk fontnya warna putih ya. Jadi ini ada button utamanya. Setelah itu kita buat fungsi untuk button kedua, setup second button, tambahkan self background color clear, self layer border white 1, self layer border color UI color custom blue flat CG color. Jadi ini untuk border colornya. Jadi border colornya ukurannya 1 pixel, warnanya custom blue flat. Jadi tambahkan CG color untuk border color. Lalu tinggal layer corner radius untuk border radiusnya, corner radius 4 juga. Oke. Setelah itu font, kita buat variabel font SF Pro UI font name. Oke, karena sama kita copy saja ke sini. Oke, seperti ini. Dan untuk warnanya di sini berbeda, warnanya kita pilih custom blue flat. Nah, untuk menggunakannya bagaimana? Kita ke storyboard, lalu kita close saja tab bagian kanan ini, dan di sini kita klik icon lalu pilih assistant, tahan key control, lalu kita drag ke editor ini. Kita akan buat masuk nama variabelnya, masuk buttonnya. Oke, begitu dengan daftar. Kita akan buat juga daftar button. Nah, kalau sudah kita close, kita akan berfokus pada editor saja. Di sini kita buat private function
setup UI, lalu masuk button setup. Nah di sini kelihatannya ada second button dan primary button. Nah karena ini backgroundnya warna biru, jadi kita menggunakan primary button. Begitupun yang sebaliknya untuk daftar button setup second button. Oke. Lalu kita tinggal panggil fungsi itu ke dalam view load. Jadi ketika tampilan di load, dia akan membuat style yang sudah kita set pada file ekstensi ini. Kita tes running, command R. Nah, teman-teman bisa lihat di sini warna backgroundnya dan button keduanya juga sudah sesuai, tetapi untuk fontnya dia tidak mengikuti. Ini bukan font dari San Francisco. Jadi untuk mengatasi itu, kembali ke storyboard, kita pilih kedua button ini ya. Lalu di sini ada style. Nah, style plain ini kita ganti ke default. Lalu kita coba running kembali. Nah, ini dia sudah sesuai font yang kita mau, yaitu San Francisco Bold dengan ukuran size 15. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk login. Kita lihat desain untuk tampilan login seperti apa. Oke, di sini sama ya. Untuk font kita menggunakan San Francisco Bold ukuran 20. Lalu kedua fontnya kita menggunakan size 15 dan ketebalan medium. Oke, kita lakukan satu persatu. Oke, nah untuk itu kita copy saja ya, klik option lalu drag ke view controller baru. Kita atur size nya dulu. Sini, selamat datang kembali. Login masuk dengan Firebase. Kita copy saja lagi, masuk dengan Firebase. Oh ya, untuk warna hitam kita ganti juga ya. Kita sudah membuat custom black. Oke, kita ganti custom. Nah, tadi ini medium. Coba kita tes langsung ubah dari sini. Nah, berarti dia tidak terbaca juga ya. Jadi kita menggunakan atribut saja. Lalu kita ganti ke medium, ukurannya 15 tadi ya. Size fontnya 15. Oke, setelah itu kita kembalikan ke plain. Nah, untuk warna fontnya kita pilih custom dark gray. Oke, seperti ini. Oke, nah kita satukan lagi menggunakan stack view, lalu untuk space-nya kita atur 8. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita akan lanjut untuk membuat text file. Di sini pertama kita copy dulu teksnya, lalu kita ubah menjadi email, dan juga warnanya kita custom black, dan alignmentnya kita membuat jadi left. Oke, kalau sudah, lanjut menambahkan text file. Oke, kita cek dulu.
untuk font email ini berapa yang digunakan di Figma? 17 medium. Oke, kita tambahkan 2 size karena size sekarang adalah 15, jadi kita ubah menjadi 17. Kita ubah menjadi 17. Oke, sudah. Setelah itu lanjut kita akan menambahkan placeholder. Jadi placeholder itu seperti teks yang ada di dalam text file. Jadi email. Nah, jadi ketika belum ada inputan, dia akan memunculkan teks email. Untuk size-nya kita atur juga ya. Langsung kita atur saja di constraints ini, yaitu 44. Setelah 44, kita akan menambahkan lagi group, yaitu kita akan satukan menjadi stack view. Oke, seperti ini. Ya, untuk font di dalam text file ini kita belum tahu ya, jadi kita akan ngecek dulu. Oke, fontnya 15. Caranya sama, kita pergi ke text, lalu ganti ke atribut. Setelah itu kita cari text San Francisco, SF Pro medium 15. Oke, sudah. Agar ukuran label ini statis, jadi kita akan membuatnya, kita akan bulatkan saja tingginya menjadi 21 ya. Lalu untuk space-nya, stack ini space-nya kita buat menjadi 4. Dirasa 4 kayaknya terlalu berdempetan, jadi kita ubah menjadi 5 saja. Oke, jika sudah seperti ini, oh ya, text file ini untuk style border stylenya kita hilangkan saja ya, jadi hanya seperti ini. Kalau sudah, kita akan copy lagi, tahan option, lalu copy seperti ini. Kita tinggal ubah menjadi password, lalu di text file password. Oke, sudah. Nah, kita akan satukan ini. Jadi kedua stack view ini kita akan buat menjadi satu stack view. Kita atur axis-nya menjadi vertikal. Untuk space-nya kita set menjadi 18. Oke, sudah. Ini kita akan letakkan center. Kita atur margin kiri dan kanan dulu 32, 32. Oke, lalu untuk atas bawah biar dia center, pilih vertical in container. Oke. Nah, kita juga akan menambahkan teks lupa password ya. Jadi nanti setelah autentikasi berhasil, kita akan membuat fitur lupa password ini bisa digunakan. Password. Oke. Lalu kita atur alignmentnya menjadi kanan ya, rata kanan. Lupa password. Untuk warna teksnya juga kita akan ganti sesuai dengan warna button. Jadi warna biru itu identik dengan hal-hal yang bisa ditekan, seperti itu ya. Lalu kita atur constraint-nya, dia untuk atas dia akan dempet ke stack view di mungkin 8. Lalu untuk constraint bagian margin kanan kita bisa tahan kontrol lalu drag ke stack view ini dan kita pilih yang trailing. Jadi kita akan mengikuti stack view ini, margin dari stack view ini. Nah, kalau sudah login sudah hampir selesai untuk UI nya, kita tinggal tambahkan button saja. Oke. Nah, begitupun button. Untuk size nya kita
ratakannya 44. Lalu kita drag saja ke stack view untuk mengikuti margin kanan dan kiri. Kita pilih leading dan trailing. Oke, seperti itu. Lalu untuk margin atasnya kita akan berpatokan pada lupa password. Kita akan kaitkan dengan lupa password. Jadi kita akan set menjadi 43. Nah, di sini. Nah, kita kaitkan dengan lupa password, label lupa password. Oke, kita klik saja. Oke, setelah itu sudah. Lalu kita ganti teksnya menjadi masuk. Oke, untuk tampilan di storyboard sudah jadi. Kita akan langsung setup UI-nya pada view controller. Nah, ini kan dia belum memiliki view controller. Kita klik bar ini, lalu icon ini. Nah, di sini. Jadi dia belum memiliki kelas. Jadi kita buat kelasnya. Di sini klik new file, lalu pilih yang Cocoa Touch class. Setelah itu subclass kita ganti ke view controller. Lalu di sini kita namakan masuk view controller. Oke, kita create, kita buat di dalam controller ini. Kembali ke storyboard, lalu kita ketikkan nama kelas masuk view controller, langsung enter saja. Dia akan otomatis inherit model from target. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan menambahkan variabel item ini. Yang akan kita tambahkan yaitu email. Pertama email, file. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk ukuran stack view-nya kita sudah atur marginnya, tapi width-nya itu dia sangat kecil. Untuk mengatasi itu klik stack view dan juga stack view di bawah ini. Lalu, nah, alignment-nya kita atur menjadi fill. Nah, di sini. Yang stack view ini kita atur tadi, kita atur dulu. Setelah sudah kita atur yang stack view ini lagi menjadi fill. Oke, sudah. Nah, oke, width-nya ya sudah full ya. Nah, buka lagi asisten, lalu kita tinggal drag saja bagian item ini ke sini. Nah, misalnya kita namakan email text file, lalu password text file. Lupa password jangan dulu kita tambahkan ya. Jadi kita langsung ke button masuk button. Oke. Jadi kita langsung berfokus lagi kepada editor untuk masuk view controller. Setelah itu kita buat private function setup UI. Jadi sama seperti tadi ya. Lalu kita setup masuk button setup primary button. Oke, kita tinggal panggil function itu di dalam ViewDidLog setup UI. Nah, bagaimana untuk memunculkan view controller kedua? Jadi ketika kita klik masuk, dia akan memunculkan masuk view controller, tampilan baru, tampilan yang baru saja kita buat. Caranya kita pergi ke storyboard tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan navigasi controller. Oke. Nah, seperti ini. Navigasi controller. Oke, klik navigasi controller ini. Lalu klik icon ini. Lalu top bar kita pilih none. Dan itu tidak akan muncul. Setelah itu kita sudah buat navigasi controller. Nah, kita akan membuat identifier untuk tampilan ini. Caranya pergi ke
tampilan bagian ini, lalu storyboard ID. Nah, misalnya kita namakan masuk VC, jadi view controller. Setelah itu saya ingin membuat file baru, yaitu file constant, di mana itu akan menyimpan nama dari storyboard constant. Setelah itu kita akan membuat kelas constant, lalu static let storyboard. Nah, foundation ini kita ganti ke UI kit. UI storyboard name. Nah, nama storyboardnya onboarding. Lalu bundle-nya kita kasih nil. Oke, sudah. Kita fokus ke masuk view controller. Nah, kita pilih yang view controller ini. Nah, untuk view controller ini saya ingin mengganti namanya. Klik kanan, pilih refactor, rename. Lalu saya ingin mengganti namanya menjadi onboarding view controller. Setelah itu, untuk membuat button aksi ini, kita kembali storyboard, klik assistant, drag ke bawah sini. Nah, tadi kan kita drag ke atas untuk membuat outlet, jadi IB outlet, lalu lompat action kita buat di bawah sini. Kita namakan masuk preset. Tipenya pilih UI button. Setelah itu sudah sama ya, daftar juga seperti itu. Kita buat daftar preset. UI button. Oke. Sepertinya kita tidak akan menggunakan navigasi controller ya. Jadi kita hapus saja navigasi controller ini. Lalu klik pada onboarding view controller. Lalu is initial view controller. Oke. Nah, karena kita tadi sudah buat tiap button aksi masuk preset dan daftar preset, jadi kita bisa menampilkan tampilan baru tadi. Tapi sebelum itu, saya ingin membuat ekstensi baru ya, dengan nama UI View Controller ekstensi. UI View Controller plus extension. Lalu kita ganti foundation ke UI kit. Setelah itu extension UI View Controller. Di sini kita buat function change root view controller. Lalu underscore VC UI View Controller. Lalu UI Application Start Window First Root View Controller di PC. Lalu UI Application Shared Windows First Make Key and Visible. Oke, jadi teman-teman bisa ikuti kode ini untuk mengganti view controller, root view controller. Oke, kita salah, sama dengan VC view controller. Kalau sudah, kembali ke file onboarding, kita tinggal buat let tadi namanya, nama identifiernya masuk FC nya. Lalu kita constant storyboard. Sebentar, sepertinya kita salah juga membuat file constant, jadi bukan seperti ini. Kita tambahkan lagi di dalam kelas, kita buat kelas baru
storyboard. Static let onboarding UI storyboard name-nya kita ganti ke onboarding bundle new. Oke, seperti ini untuk buat constant storyboard. Lalu kembali ke onboarding storyboard onboarding instance ya si view controller with identifier masuk FC. Oke. Masuk view controller. Oke, seperti ini. Also return. Kita tinggal panggil fungsi change root view control masuk FC. Oke. Kita tes running dan kita tes menggunakan aksi yang baru kita buat, apakah itu berhasil. Oke, klik masuk. Oke, itu berhasil ya, tetapi kita memiliki masalah di mana selamat datang dan masuk ini posisinya tidak sesuai. Lalu untuk text file email ini, nah kita akan membuat stylenya lagi. Jadi pertama kita atur labelnya dulu, label ini tadi ya. Nah karena ini stack view, jadi kita akan menambahkan view. Jadi stack view di dalam view. Lalu view ini kita atur menjadi none. Dan stack view di dalam ini kita atur menjadi center seperti ini. Oke. So, kalau terjadi seperti ini kita bisa keluar dulu. Oke. Sudah. Ini dia sudah center. Lalu saya rasa untuk filenya untuk fontnya kita belum atur ya. Untuk font text file ini. Jadi kita atur dulu SF kita cari. Oke. Lalu pilih medium 15 ya. Oke, sepertinya sudah. Kita ganti lagi. Lalu SF medium 15. Oke. Kita biarkan saya seperti ini. Teksnya atribut. Lalu kita akan membuat stylenya, dimana nanti kita akan menambahkan icon di sini, dan untuk password ini juga nanti kita akan tambahkan icon mata di sini ya. Oke, kembali ke Xcode ekstensi. Kita buat ekstensi baru lagi, yaitu ekstensi text file. Sama. Oke, Swift file UI text file plus UI ekstensi ganti UI kit ekstensi UI text file. Di sini kita buat function setup text file primary setup primary text file. Sebelum itu kita ke constant dulu, kita buat enum ya, enum case. Jadi cause text file case iterable. Lalu di sini ada full name atau kita nama pengguna. Jadi ada text file untuk nama pengguna, untuk email, lalu untuk password. Lalu ada a dan a slash, dan juga ada not. Lalu switch self case nama kita buat variable icon name jadi string
string, lalu case, bukan case, jadi switch dulu, switch self case. Pertama nama pengguna, jadi nama pengguna ini nama ikonnya yaitu person, lalu email to return envelope, dan password kita jadi lock. Oke. Dan case lanjut ke A. Jadi A ini return A, dan case A slash return A titik slash return, lalu yang terakhir case not. Oke, sudah. Kembali ke ekstensi UI text file. Nah, di atas ini kita underscore left image. Nah, cause text file. Nah, ini untuk memilih ikonnya. Lalu ada lagi right image cause text file. Jadi untuk standarnya umumnya saya ingin membuat bagian cause text file, dan juga untuk, jadi kita tidak bisa juga tidak memilih, dan di sini pilih saja not. Oke. Lalu pertama kita atur dulu layer corner radius. Oke, untuk corner radiusnya 4. Lalu self layer border color, border white dulu ya. White 1, self layer border color UI color custom like gray. Oke, kita kurang CG color. Setelah itu lanjut lagi, kita akan membuat menambahkan view pada left view. Jadi text file itu memiliki fungsi left view. Terus setup left view. Kita buat variabel let icon left view UI view frame CG rect x 0 y 0 white self bounds height. Lalu height-nya kita juga buat self bound height. Oke, karena kita mungkin akan gunakan terus, jadi saya buat variabel baru sini saja. Text file height self bounds height. Jadi kita tinggal panggil variabelnya text file height. Lalu di sini juga text file height. Kalau sudah, kita lanjut. Self left view, kita tambahkan icon left view, dan self left view mode kita ganti ke always. Nah, itu kita sudah membuat view. Nah, di dalam view itu kita akan tambahkan image. Jadi kita buat left image view. Setelah itu UI image view. Left image view ini kita setup image.
image sebenarnya UI image system name. Jadi ini semua font ada di dalam Xcode ya. Sistem, lalu kita tinggal left image icon name. Oke. Seperti itu ya. Jadi fungsi kita bikin enum case tadi itu untuk pemilihan ikonnya ya. Kalau sudah, kita lanjut membuat warna image ini menjadi tint color custom like gray. Jadi sesuai dengan border color dari text file ini. Kalau sudah, kita menambahkan image view ini ke left view. Add to view left image view. Oke, tambahkan, kita sudah tambahkan. Selanjutnya kita atur posisinya. Jadi setelah menambahkan itu, left image view translators auto resizing mask into constraints false. Jadi ini akan membuat resize-nya menjadi manual. Jadi kita akan setup di sini ns layout constraint activate, lalu di bawah sini kita akan setting constraint-nya. Jadi icon left image view top anchor, lalu constraint equal to icon left view top anchor constant 10. Kita copy saja, kita copy lagi. Oke, let's image view top, lalu top. Setelah top kita akan atur leading bagian margin kirinya, pilih leading 10 juga. Lalu setelah itu bottom, karena bottom kita set min 10. Kalau kita set 10 saja, nanti dia akan ke bawah melewati garis itu. Jadi kita min 10, begitupun dengan trailing juga kita set jadi min 10. Nah, kita atur ke trailing juga ya, trailing jadi min 10 juga. Oke, sudah. Ini bagian kiri kita sudah atur, lalu kita lanjut untuk mengatur bagian kanan, view bagian kanan pada text file right. Oke, jadi kita tinggal ubah nama-nama variabelnya saja, karena secara keseluruhan hampir sama. Mungkin yang membedakan cuma ini. Jadi kita harus self bounds white. Oke, salah. Harusnya kita atur di posisi X nya. Self bound white. Oke, sudah. Lanjut kita ubah icon jadi right view. Jadi yang icon left kita ganti dulu, left ke right ke kanan. Oke. Itu dulu. Oke. Terus kalau sudah mengubah icon right view, lanjut di bagian image view, image. Oke, di bagian sini juga dan sini juga. Nah, hanya ada satu yang membedakan, yaitu dimana ketika tidak ada image, ketika itu pilihannya on, maka dia tidak akan membuat icon red view ini. Kita akan menambahkan guar led, bukan guar led ya, jadi guar cos right image sama dengan non, maka
right image tidak sama dengan none, also return. Jadi tidak sama dengan 0, maka dia akan, kalau tidak sama dengan 0 baru dia akan membuat. Tapi kalau sama dengan 0 dia akan berhenti di sini, jadi dia tidak akan membuat icon right view. Nah, tapi sebenarnya itu harus dibuat karena untuk margin sebelah kanan. Jadi ini kita letakkan di sini. Dia tetap akan membuat view tapi dia tidak akan menambahkan icon. Jadi dia akan keluar. Jadi kita, daripada kita tidak tahu, mungkin kita akan tes running saja. Tambahkan dulu fitur-fitur ini, fungsi ini ke tiap text file, setup primary text file. Jadi ini email ya, oke, email, lalu password text file, setup primary text file, password. Oke, kita running, kita klik masuk. Good, bagus ya. Oh ya, di sini tidak ada karena kita hanya pilih satu. Harusnya kita tambahkan lagi di sini slash. Oke, masuk kita. Sepertinya kita menemukan error. Ilegal. Oke, ini saya bagian constraint. Jadi saya ada salah. Oke, ini sini kita salah ya, left image view. Jadi kita tambahkan right image view, bukan left. Oke, tuh tadi masalahnya di situ. Jadi kita tidak perlu self born right, jadi kita cukup x0 karena dia akan berada di bagian right. Jadi sehingga dia punya celah tersendiri ya. Jadi kita 0 saja. Dan pindahkan gua right image tadi ke sini. Jadi awalnya di sini kita pindahkan ke sini, dan juga di sini kita ganti menjadi right image view. Setelah itu, nah di sini kita ganti juga menjadi right image icon name. Oke, masuk. Oke, lihat, sepertinya cukup menarik ya, sudah sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Oke, karena sudah nah kita tinggal membuat inputnya ini menjadi bintang-bintang. Lalu kita akan menghapus padding bagian sini ya, bukan menghapus, kita akan membuat ketika tidak gambar palingan kita akan setting menjadi 12 saja. Di sini source board height white, let right padding. Jika right image sama dengan none berarti dia hanya akan 12, tapi jika tidak berarti dia akan text file, dia akan mengikuti tinggi dari text file, jadi ukurannya rata. Lalu tambahkan ke sini white, text right padding. Seperti sudah. Jadi kita sudah selesai. Oh ya, tinggal membuat input itu menjadi bintang-bintang. Caranya klik di sini, klik text file password ini, lalu pilih secure text entry.
Oke, sudah. Kita tes running lagi. Oke, tes lagi. Nah, tadi saya buat padding itu supaya seperti ini. Ketika tidak ada ini, jadi dia memiliki padding yang normal ya. Tapi ketika memiliki image pada samping kanan, maka dia membuat padding seperti ini. Oke. Jadi mungkin video kali ini sampai membuat UI login dulu. Nanti kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu menambahkan tampilan pendaftaran. Oke. Dan di sini kita bisa lihat sudah masuk ya. Sudah sesuai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang ingin yang mungkin mempelajari coding, apalagi UI Kit.